Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi muhkami tanzilihi syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kemukjizatan ilmu pada aroma mulut orang yang berpuasa. Nabi kita yang mulia Rasulullah mengangkat sumpah atas jiwanya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Ini zat yang nyawa Muhammad ada di dalam genggamannya, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadirin, Nabi menyabdakan poin ini dalam deretan 5 kekhususan ibadah puasa. Yang pertama, sorga berdandan bagi para ahli puasa. Yang kedua, Allah sendiri yang akan menyambangi, menyamperi, bahkan memberikan sendiri pahala puasa ini kepadanya. Yang ketiga, Allah memberikan bonus khusus ekstra tersendiri di luar Lailatul Qadar. Dan didoakan malaikat siang dan malam. Imam Al-Munziri, Kitab Targhib wa Tarhib, Juz 2, 133, hadisnya hasan. Pertanyaannya, apa kepentingannya hadis ini untuk kita ketahui? Yang pertama, aroma kaitannya dengan ciri khas makhluk atau sebuah benda. Dalam kajian fikih, aroma, rasa, dan warna adalah 3 perkara yang melekat kepada sifat air. Selama aroma, rasa, dan warna ada pada air atau benda yang lain, maka dia dihukumkan suci dan mensucikan. Tidak bisa dipengaruhi oleh keraguan manapun. Artinya, jika manusia berada di dalam 3 puritanismenya ini, kesuciannya ini, maka itu berarti dia berada di dalam sifat kefitrahan, kejati dirian, dan sosoknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bayi nikmat dicium karena aromanya. Nabi menyuruh untuk menikahi gadis antara lain karena aroma mulutnya. Rasulullah menyuruh kita bersiwak. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak an kulli wudu. Itu karena kepentingan ini. Jadi aroma sebagai ciri khas makhluk hidup, dan itu artinya dia kembali kepada kejati dirian, kefitrahan dirinya, yakni asli tanpa dosa. Inilah yang disebut di dalam idiom lebaran dengan minal aidin wal faizin. Pertama. Yang kedua,
aroma kaitannya dengan fungsi. Kenapa Nabi menyabdakan tentang poin aroma ini? Karena malaikat makhluk yang senang dengan aroma asli, aroma wangi. Orang disuruh tatayyuf, wangi-wangian atau tazayyun, memakai wangi-wangian ke masjid, berhias dan sebagainya, karena malaikat senang. Sebaliknya, Nabi melarang kita untuk makan makanan yang menimbulkan bau, contohnya bawang atau peti dan yang sejenis dengan itu, karena malaikat terganggu dengan apa juga yang mengganggu manusia. Khalifah Utsman bin Affan pernah mengeluarkan Arab Badui dari sholat Jumat dan ditaruhnya ke Baqi Gharqad sebelum dia mandi. Kenapa? Mengganggu manusia dan sekaligus juga mengganggu malaikat. Karena itu, aroma yang dimaksud di dalam hadis ini, aroma dalam arti maknawi atau aroma dalam arti majasi, menempatkan orang yang berpuasa punya kelas, punya amalan khusus dibanding ibadah-ibadah yang lain. Aroma sebagai kedudukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sorganya ini bisa dicium dari jarak perjalanan 70 tahun. Dan itu artinya nanti, karena orang yang berpuasa ini kuat di dalam aroma, dia sudah bisa mencium jarak sorga dari 70 tahun perjalanan. Sebagai bandingan, kita pinjam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisahkan tentang Nabi Ya'qub. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula tufannidun. Inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Sesungguhnya aku bisa mencium aroma Yusuf dari sini. Kata Ibnu Abbas ketika mengomentari surah Yusuf ayat 94 ini, Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, hamba Allah yang bisa mengenal seseorang, dalam kaitan ini anaknya Yusuf, itu dari perjalanan 3 sampai 8 hari, atau dalam riwayat yang lain 80 farsah. Nabi Ya'qub punya kemampuan mengenal seseorang. Malaikat punya pengenalan terhadap aroma seseorang itu dari jarak yang tentu saja lebih jauh dari kemampuan Nabi Ya'qub ini. Karena itu dalam hadis tentang majelis, malaikat memanggil teman-temannya, halummu, marilah kalian ke sini karena kita disuruh turun oleh Allah untuk kepentingan ini. Ketika ada orang di satu majelis meninggikan asma Allah, membaca Al-Quran, talabul ilmi, dan lain-lain. Ini berarti kabar syar'iyah ini, kemukjizatan syar'i ini mengokohkan orang yang berpuasa punya kelas nanti di alam kubur, bangkit dari kubur, dan di alam mahsyar. Nabi adalah orang ini dalam kaitan dengan aroma sebagai sifat khas yang pertama, aroma sebagai fungsi, dan aroma sebagai status, sebagai tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sensitif pada aroma. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling lengkap meriwayatkan tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang pernah menghadiahkan panci burmah untuk menjadi jamuan para penggali parit khandak di zamannya. Meriwayatkan Nabi disuguhi satu panci ditutup
ketika dibuka ternyata isinya bawang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, makanlah, enyahkan panci itu berisi bawang ini dariku, karena aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bermunajat, tidak sebagaimana kalian. Karena itulah maka hadis tentang makan bawang ini ma'ruf di kalangan para ulama. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan kepada kita tentang pentingnya manusia punya aroma nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ciri khas dia, sebagai upaya malaikat untuk mengenal dia lebih cepat, mengenal dia sebagai umat Nabi dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hadirin sekalian, aroma orang yang berpuasa menggembirakan, mendatangkan kegembiraan besar bagi kita. Tapi tidak berarti kita tidak sikat gigi, tidak berarti buat kita tidak wangi-wangi. Bukan itu maksudnya. Ini maknawi, ini majazi juga. Karena itu selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di hari yang pertama, ketika aroma mulut kita mengeluarkan bau tidak sedap, tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih wangi dari minyak kasturi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.